Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi. Kita hari ini akan ibadah sekolah minggu. Walaupun semua masing-masing ada di rumah, tetapi kita tetap harus ingat, kita tiap hari minggu tetap kita ibadah. Walaupun kita ibadahnya secara online. Oke, kita sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, Kak Henny akan pimpin dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi ini. Kami boleh datang, kami boleh beribadah. Tuhan tolong persiapkan hati kami untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai untuk kakak-kakak sekolah minggu yang memimpin pujian maupun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin dan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita walaupun di rumah kita harus tetap ingat, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memimpin setiap kehidupan kita. Kita satu angkat pujian, Bapa, ku datang kepadamu. Adik-adik, walaupun Kak Henny tidak ketemu sama adik-adik, kita harus tetap bersukacita dan memuji Tuhan. Siapa yang di sini hari ini bersukacita? Iya, kita harus tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita harus tetap bersungguh-sungguh, walaupun kita memuji Tuhannya bukan di gereja, tetapi di rumah sendiri-sendiri. Tetapi kita tetap
sukacita, tetap setia memuji Tuhan. Walaupun kita tidak bersama teman-teman yang lainnya, kita tetap harus ingat, kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau sama-sama pujikan lagu, dimana lagunya Kak Eni ini mau membuktikan bahwa setinggi-tingginya langit ada yang lebih tinggi, yaitu kasih Tuhan Yesus. Begitu juga sedalam-dalamnya lautan ada yang lebih dalam, yaitu kasih Tuhan Yesus. Nah, kita sama-sama pujikan ya. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Elvan. Kita ambil sikap berdoa, kita duduk tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita pujikan Ku Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti
Selamat pagi adik-adik. Hai, apa kabar? Sudah memuji Tuhan kan? Sudah memuji Tuhan dengan sukacita, dengan suara yang keras. Tadi Kak Evan kayaknya tahu lagunya terakhir itu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ya, adik-adik mau cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin, semoga terus cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang mau kami cinta untuk selama-lamanya, seperti pujian yang kami nyanyikan. Biarlah Tuhan, Engkau juga mencintai kami, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan untuk dengar cerita firman Tuhan sekali lagi. Ajarkan kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena tadi kalian sudah nyanyi Ku Mau Cinta Yesus, Kak Evan juga ada video klip dari YouTube. Kak Evan cari. Ada anak yang kirim video YouTube waktu dia nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. 2 anak, Cece sama memenya. Wah, lagunya bagus sekali ya. Mereka menyanyikannya dengan sungguh-sungguh dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Mandarin. Adik-adik dapat melihat dulu. Ini ya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sudah lihat? Bagus ya? Ku mau cinta Yesus. Seperti pujian yang kalian nyanyikan. Juga tadi Cece sama Meme itu menyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pujiannya bagus sekali ya. Bagus sekali. Kita mau cinta Tuhan selama-lamanya. Tapi, nah Kak Evan harap bukan hanya mulutnya saja yang ngomong. Ku mau cinta Tuhan selama-lamanya. Jangan cuma mulutnya ya. Jangan cuma mulutnya. Karena Tuhan tidak suka kita cuma ngomong tok. Ya, nyanyi tok tapi tidak pernah melakukan. Hari ini Kak Evan akan bercerita tentang ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika dia ada di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus mengajar secara khusus. Tuhan Yesus mengajar secara khusus supaya mereka tahu bahwa nanti akhir zaman Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dia jadi hakim untuk menghakimi kita semua. Waktu datang pertama kali, Tuhan Yesus jadi juru selamat buat kamu, buat Kak Elvan, buat semuanya yang mau percaya. Dia jadi juru selamat. Tapi nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim untuk menghakimi kita. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan sama enggak? Tuhan Yesus akan jadi hakim. Hari ini kita akan lihat perikopnya diambil dari Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Judul perikopnya itu adalah penghakiman terakhir. Seperti Kak Evan bilang tadi, Tuhan Yesus mengajar secara khusus tentang penghakiman terakhir kepada murid-muridnya. Nah, hari ini bukan cuma Kak Evan yang mengajar, tapi juga Tuhan Yesus akan mengajar kalian secara khusus. Loh, masa Kak Tuhan Yesus mengajar secara khusus? Iya, Kak Evan akan tunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan mengajar kalian hari ini. Ada video klipnya tentang Tuhan Yesus mengajar. Kalian dengar baik-baik ya. Apa yang Tuhan Yesus ajar tentang penghakiman terakhir. Ayo kita lihat. Apabila Anak Manusia datang dengan kemuliaannya, malaikat-malaikat akan datang bersama dia. Dia akan duduk di tahtanya yang mulia. Kemudian semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dia akan memisahkan satu dengan yang lain seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Raja akan berkata kepada yang di sebelah kanannya, "Kemarilah, kamu yang sudah diberkati oleh Bapakku yang berada di kerajaan surga. Warisan kerajaan sudah disiapkan buat kamu sejak dunia diciptakan. Karena ketika aku lapar, kamu telah memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sendirian dan jauh dari rumah, kamu menerima aku di rumahmu. Ketika aku tidak punya pakaian dan kamu memberi aku sesuatu untuk dipakai. Aku sakit, kamu menjaga aku. Aku di penjara, kamu menjenguk aku." Kemudian orang-orang yang baik akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapankah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan? Melihat engkau haus, memberi engkau minum, melihat engkau lewat mengundang engkau ke rumah kami, atau kapankah kami melihat engkau tidak memakai baju dan kami memberi engkau baju? Dan kapankah
melihat engkau sakit atau di penjara, kami menjenguk engkau. Raja akan menjawab, yakinlah, segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap salah satu saudaraku yang paling hina, kamu juga melakukannya terhadap aku. Kemudian, raja itu akan berkata kepada yang di sebelah kirinya, pergi dari hadapanku. Kamu akan dihukum dan dibuang ke dalam api neraka yang disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sendirian, kamu tidak mengundang aku tinggal di rumahmu. Aku telanjang, kamu tidak memberi aku baju. Dan ketika aku sakit atau di dalam penjara, kamu juga tidak mau menjenguk aku. Kemudian mereka akan menjawab, kapan kami melihat kau lapar, melihatmu haus, sendirian atau telanjang atau sakit atau di penjara, kami tidak mengurus kebutuhanmu. Kemudian raja akan menjawab, yakinlah, sesuatu yang kamu tolak untuk melakukannya terhadap salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu juga menolak melakukannya terhadap aku. Orang-orang jahat itu akan menerima hukumannya. Tapi orang baik menerima hidup yang kekal. Nah, sudah lihat kan? Tuhan Yesus mengajar secara khusus waktu itu kepada murid-muridnya. Hari ini juga kepada murid-muridnya saat ini. Yang di rumah diajar secara khusus. Tuhan Yesus ngajar secara khusus kepada kalian. Gak cuma Kak Elvan, langsung kalian diajar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa waktu itu? Tuhan Yesus bilang bahwa nanti akhir zaman dia akan datang bersama malaikat-malaikatnya dengan kemuliaannya. Tuhan akan datang dari surga. Tuhan turun ke dunia. Dan di sana akan dikumpulkan semua orang dari berbagai bangsa dikumpulkan. Jadi satu, semuanya berkumpul. Ada yang orang Indonesia, ada orang Arab, ada orang Amerika, ada orang Cina, ada orang Afrika. Semuanya berkumpul, berbagai kulit, berbagai usia dikumpulkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya bersama ribuan malaikatnya ya. Tuhan Yesus datang saat itu. Dan ketika setelah dia datang, Tuhan Yesus akan memisahkan. Ceritanya tadi ya, Tuhan Yesus cerita kepada murid. Dia akan memisahkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ada dua kelompok. Ribuan orang yang ada, jutaan orang yang dikumpulkan itu akan dipisah jadi dua. Seperti gembala memisahkan antara domba di kanannya dengan kambing di kirinya ya. Tuhan akan memisahkan. Yang domba-domba di sebelah kanan, yang kiri kambing-kambing. Kalian termasuk yang mana? Itu nanti pertanyaannya ya. Kepada yang kanan, Tuhan Yesus bilang apa? Domba-dombanya, kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu akan bersuka cita bersama dengan aku. Karena apa? Tuhan Yesus bilang apa? Karena ketika aku lapar, kamu kasih apa? Kasih makan. Ketika aku haus, kamu kasih apa? Kamu kasih aku minum. Ketika aku orang asing, tidak punya tempat, kamu kasih tumpangan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku, mengunjungi aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku juga. Tuhan Yesus bilang domba-dombanya ini mengasihi Tuhan Yesus. Terus mereka yang di sebelah kanan Tuhan Yesus tanya semua kan? Loh, kapan kami mengasihi Engkau Tuhan? Tuhan jawab apa?
Ketika kamu mengasihi orang-orang yang hina ini, ketika kamu kasih makan orang yang hina ini, ketika kamu kasih minum orang yang hina ini, ketika kamu kasih pakaian orang yang hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Kenapa Tuhan Yesus perlu kasih tahu yang hina ini? Kenapa Tuhan Yesus gak cukup ketika kamu melakukan untuk orang lain, kasih makan orang lain, kasih minum orang lain, kasih tumpangan orang lain, mengunjungi orang lain yang ada di dalam penjara. Kenapa Pak? Gak cukup seperti itu. Karena Tuhan Yesus mau menekankan satu hal. Seringkali kita manusia ketika mengasihi orang lain, itu adalah yang sama dengan kita. Yang warna kulitnya sama, yang kekayaannya sama, yang apalagi yang sama, yang pinternya sama. Aku mau mengasihi temanku di sekolah itu loh. Aku kenal baik. Dia itu teman satu bangkuku. Kalau dia kesusahan, aku tolong dia. Kalau yang lain, aku nggak mau tolong. Seringkali kita seperti itu. Tuhan Yesus tidak mau. Ketika kita mengasihi mereka yang hina, bagi kita mungkin orang itu hina. Karena apa? Berbeda dengan kita. Tuhan tidak mau itu ya. Tuhan mau kita tidak membeda-bedakan. Ketika kita tidak membeda-bedakan, kita mengasihi orang lain, kita akan menjadi seperti domba-domba di sebelah kanan Tuhan. Sama juga seperti yang di sebelah kiri. Tuhan akan bilang kepada yang di sebelah kirinya, kambing-kambing itu apa? Dikasih tahu apa? Hai kamu yang jahat. Di ayat yang, dan raja itu akan menjawab mereka. Di ayat yang ke-41 ya. Di ayat yang bukan 41. Ayat 44. Ketika Tuhan ditanya oleh kambing-kambing itu, Tuhan, bagaimana kami bisa tahu itu kamu Tuhan? Kamu bilang kamu haus, kamu lapar, kamu sakit, kamu dalam penjara. Kan saya tidak pernah lihat Tuhan Yesus ada dalam penjara. Saya tidak pernah lihat Tuhan Yesus sakit. Kambing-kambing itu juga para orang-orang yang dianggap Tuhan kambing itu, mereka seolah-olah gak terima. Ketika dibilang Tuhan Yesus, kamu tidak memberi aku makan, kamu tidak memberi aku minum, kamu tidak mengunjungi aku ketika aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku ketika aku dalam penjara. Mereka tidak terima ketika Tuhan Yesus bilang bahwa mereka tidak mengunjungi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Karena kamu tidak melakukan kepada orang yang paling hina ini. Jadi ketika kita merasa, aku tidak kenal orang itu, aku tidak mau tolong orang itu. Oh, orang itu bangsa yang lain, dia dari suku yang lain, aku tidak mau tolong orang itu. Tuhan tidak mau. Oh, orang itu agama yang lain, aku tidak mau tolong agama yang lain, orang dari agama lain. Tuhan tidak mau kita membeda-bedakan. Ketika kita membeda-bedakan, Tuhan bilang apa? Kamu seperti orang yang di sebelah kiri Tuhan. Seperti kambing, ya. Dia tidak mau menaati Tuhan. Dia hanya mau di mulut saja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cuma di mulut. Tapi ketika ada orang lain kesusahan, dia tidak mau menolong. Tuhan tidak mau. Kemana mereka akan menuju? Para kambing dan para domba akan bersama dengan Tuhan di surga. Sedangkan para kambing, Tuhan bilang apa? Aku berkata kepada kamu, ia akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi mereka yang tidak mau mengasihi orang lain, mereka yang hanya mulutnya saja, Tuhan bilang mereka akan masuk ke tempat siksaan yang paling kekal. Dari pelajaran hari ini, kita akan belajar satu hal, bahwa Tuhan Yesus melalui pengajarannya langsung kepada kalian, dia bilang apa? Dia akan datang kedua kali
Dia akan datang sebagai hakim. Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Kalau yang pertama Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, menyelamatkan kita yang percaya. Kedua kali Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi kita semua. Yang kedua, kita termasuk golongan yang mana, adik-adik? Kita termasuk sebagai domba atau sebagai kambing? Ada yang jawab, "Kak, aku domba." Tidak ada yang mau jawab, "Aku kambing." Tidak ada yang mau, ya. Semuanya pengen jadi domba. Aku mau jadi domba, Kak. Aku mau jadi domba. Aku mau sama Tuhan Yesus. Tapi apakah kamu juga melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Apakah kalian mengasihi teman-teman kalian? Tidak hanya di mulut, tapi juga dilakukan. Ketika ada yang lapar, beri mereka makan. Ketika ada yang haus, beri mereka minum. Ketika ada yang sakit, kunjungi mereka. Dan lakukan itu bahkan kepada orang-orang yang kalian benci. Tuhan Yesus bilang gitu, ya. Bukan cuma kepada teman-teman yang kalian kenal, tetapi bahkan kepada orang-orang yang kalian benci. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tuhan Yesus ingin kita menjadi domba-domba yang melakukan perintah Tuhan. Mengasihi mereka-mereka yang butuh kasih dari Tuhan. Karena kita sudah mendapat kasih Tuhan yang sangat besar. Ketika kita percaya, Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa kita. Kita menjadi domba-domba Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi kalau kita merasa dan pengen jadi domba, harus selaras. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, harus selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Harus sama. Jadi kalau kita bilang, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Jadi kita harus cinta Tuhan selamanya. Ada orang-orang yang butuh kasih dari kalian. Kasihi mereka. Bukan hanya di mulut, tapi dalam tindakan nyata. Dan kambing-kambing itu, jangan-jangan ketika kita merasa sebagai domba, tetapi perbuatan kita seperti kambing, kita tidak peduli terhadap orang lain, kita tidak mengasihi orang lain, dan kita suka membeda-bedakan. Jangan-jangan sebenarnya kita adalah kambing-kambing, hanya merasa sebagai domba. Tuhan menegur mereka yang seperti itu, ya. Jangan kita merasa sebagai domba, tapi ternyata kita tidak pernah peduli terhadap orang lain, tidak mengasihi orang lain, membeda-bedakan orang lain. Stop. Karena apa? Karena kalian sudah ditebus oleh Tuhan. Harus selaras. Ketika menjadi domba Tuhan, kita harus bisa mengasihi Tuhan dalam perkataan, dalam pikiran, dan dalam perbuatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami belajar tentang penghakiman yang terakhir. Tuhan Yesus nanti akan datang kedua kali sebagai hakim yang menghakimi setiap kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami seringkali masih tidak peduli. Seringkali kami enggan untuk mengasihi orang lain. Seringkali kami masih membeda-bedakan sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Ajarkan kami menjadi domba-domba Tuhan. Kami mau mengasihi mereka yang lapar, memberi mereka makan. Kami mau mengasihi mereka yang haus, memberi mereka minum. Kami mau mengasihi mereka yang ada di penjara, mengunjungi mereka. Pimpinlah kami Tuhan menjadi domba-domba Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.
sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama Kak Elvan. Biar firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, yang tadi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, Kak Heni mau mengingatkan adik-adik dapat membantu pekerjaan Tuhan. Walaupun adik-adik tidak ke gereja, adik-adik dapat mempersiapkan untuk kolektor dan dimasukkan ke celengan yang adik-adik sudah buat beberapa minggu yang lalu. Setelah itu, nanti waktu kita bertemu lagi di gereja, kita akan kumpulkan celengan itu. Oke, adik-adik? Nah, adik-adik, setelah ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kali ini ajak kita sama-sama mengucap syukur penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, terima kasih untuk setiap dari penyertaan-Mu terhadap kehidupan kami senantiasa. Dimanapun kami berada, Engkau selalu memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sertai untuk minggu depan kami dapat mengikuti ibadah lagi sekolah minggu, biar kami tetap dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih, termuliakan nama-Mu ya Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.